ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون kadang-kadang diartikan sebagai pemilik. An-nun ikan paus besar. Jadi diterjemahkan Zannun itu adalah penumpang pada ikan besar, dalam perut ikan besar. Dia menumpang. Ketika Nabi Yunus itu marah kepada umatnya, dia pergi meninggalkan umatnya, lalu pergi ke pinggir laut menunggu perahu, dan naiklah dia ke perahu itu. Di tengah lautan perahu itu hampir tenggelam karena berat. Maka diadakanlah undian, siapa di antara mereka yang harus melompat turun. Ternyata undian itu jatuh pada Nabi Yunus. Berkali-kali diundi tetap Nabi Yunus. Maka terakhir undiannya, Nabi Yunus membuka bajunya lalu melompat ke dalam laut. Datanglah ikan paus besar menelannya. Itulah hukuman kepada Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Lalu Allah berfirman kepada ikan paus itu, janganlah engkau merusak dagingnya, dan janganlah kamu sampai merusak tulangnya. Tatkala ikan paus itu telah sampai ke dasar laut, Nabi Yunus mendengar sebuah suara yang lirih. Maka dia bertanya-tanya dalam hati, siapa ini? Maka Allah memberitahukannya dalam keadaan belum masih berada dalam perut ikan, bahwa itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kembali dalam hadis, maka beliau Yunus bertasbih dalam perut ikan itu sampai para malaikat dapat mendengar suara tasbihnya. Mereka berkata, ya Rabb, kami sesungguhnya mendengar suara yang lirih dari daerah yang asing. Allah menjawab, itu adalah hambaku Yunus, dia telah bermaksiat padaku, artinya telah membuat berdosa kepada Allah karena meninggalkan kaumnya. Maka aku, Allah, memenjarakannya dalam perut ikan paus di dalam lautan. Maka menimpali malaikat itu, apakah dia adalah hamba saleh yang pada setiap hari dan malam memanjatkan amalan-amalan saleh kepada engkau? Allah menjawab, betul. Kemudian mereka berkata, kalau begitu maafkanlah dia ya wahai Rabb. Maka Allah memberi perintah kepada sang paus, dan sang paus pun menghempaskan Nabi Yunus ke tepi pantai seperti dalam firman-Nya, wa huwa sakim, dia itu dalam keadaan sakit. As-Saffat ayat 145. Tadi akhirnya dihempaskan juga ke Zunnun. Izzahaba mughadiban, tatkala dia pergi dalam keadaan ghadabah, marah. Mughadiban, dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya karena sudah terlalu besar tantangannya kepada Nabi Yunus. Fadhanna, lalu dia mengira, Yunus mengira, allan naqdir alaihi, bahwa kami tidak sanggup menghukumnya. Qadara, memutuskan.
bahwa Allah tidak akan mempersempitnya. Dari qadara, kadang-kadang dibaca qaddara. Jadi malam Lailatul Qadar selain malam kemuliaan, malam penentuan juga diartikan sebagai malam kesempitan. Sempit karena turunnya seluruh malaikat ke bumi. Malaikat di langit semua turun ke bumi sehingga bumi itu menjadi sempit. Lailatul Qadar. Jadi di sini qadarah di sini diartikan mempersempitnya. Yunus mengira bahwa Allah tidak akan mempersempitnya atau menyudutkannya. Maka ketika dia berada dalam perut ikan paus, ia berseru dalam keadaan yang sangat gelap. Fanada fi zulumat, maka dia berseru, berdoa di dalam kegelapan pertama di dalam perut ikan, kegelapan kedua karena di dalam laut yang dalam, dan yang kegelapan ketiga adalah pada malam hari. Jadi 3 kegelapan yang dialami oleh Nabiullah Yunus. Lalu dia mengatakan, Allah ilaha illa anta, tidak ada sembahan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini berada dalam keadaan zalim. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Menyadari dirinya bahwa dia telah berdosa meninggalkan kaumnya, maka dia mengatakan bahwa aku ini termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami menjawab baginya. Istajabah, menjawab, mengabulkan permintaannya. Wa najainahu minal gham, lalu kami selamatkan dia dari al-gham, dari dalam laut. Al-gham bukan laut di sini, al-gham kedukaan. Gammun duka, berduka. Dan kami selamatkan dia dari kedukaan atau kegelapan. Gam bisa juga di kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian itu kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Wa Zakaria kembali dan berubah dari Yunus ke Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Yunus itu di dalam tafsir Ibnu Katsir katakan Yunus bin Matta. Tidak diketahui bapaknya. Jadi Yunus itu tidak diketahui bapaknya. Matta. Tidak diketahui mamanya itu namanya Matta. Jadi Matta itu dikasihkan tidak diketahui bapak. Dia bilang Matta, Abu Matta. Jadi bilang Yunus bin Matta bin Abu Matta, binti Abu Matta. Yunus bin Matta binti Abu Matta. Tidak diketahui bapaknya Yunus. Dia mencari anunya situ, ada enggak? Tidak di sini ya, di sini Yunus bin Matta saja. Iya, tapi tidak ada. Bin Matta itu siapa? Itu tadi anunya ya. Tidak diketahui bapaknya. Ibunya binti. Dipakai bapak namanya sebagai jadi laki-laki jadi binti. Tapi dikatakan di situ Yunus bin Matta binti Abu Matta. Selalu berikut itu. Yunus bin Matta binti Abu Matta.
Dan dalam Ibnu tidak cuma bin mata saja. Bin mata. Bukan tasdid lagi, bin mata. Ya nanti cari lagi. Zakaria, dan ingatlah Nabi Zakaria iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tazarni fardan, Tuhanku jangan tinggalkan aku sendiri. La tazarni fardan, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri. Jangan biarkan aku hidup sendiri. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi waris. Engkaulah Pak waris yang paling baik. Waris khairul warithin, waris yang paling baik. Ini harus dijelaskan, ini apa itu waris yang lebih baik, yang paling baik. Seorang diri maksudnya, Zakaria mengatakan saya seorang diri maksudnya ialah tidak mempunyai keturunan yang mewarisi. Adapun doanya Nabi Yunus, tidak jelas juga apa yang dimaksud waris yang paling baik. Anak di sini, bukan harta di sini. Harta dalam waris di sini anak. Waris, harta warisan yang terbaik itu adalah anak yang saleh. Dikatakan khairul warithin, sebaik-baik pemberi waris adalah baik pemberi yang memberi warisan. Waris yang paling baik. Waris. Sini tafsirnya di 537. Sekiranya Allah tidak mengabulkan doanya Zakaria, yakni memberi keturunan, Zakaria menyerahkan dirinya kepada Allah, sebab Allah adalah ahli waris yang terbaik. Ahli waris yang terbaik. Apakah itu? Kalau ahli waris itu dalam istilah di pengadilan adalah yang mewarisi, yang menerima waris. Sedangkan yang mempunyai harta adalah pewaris. Di sini pewaris keturunan terbaik Jadi kalau itu pewaris lebih tepat. Pewaris keturunan terbaik itu ada Allah tuh. Al-waris. Lewat doanya Nabi Zakaria. Pewaris. Siapa namanya anak Zakaria? Doanya di sini lahirlah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Oh, jadi fastajabna lahu ya wa habna lahu Yahya. Saya tahu di belakangnya. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Doanya di lanjutannya di 90 stas. Fastajabna lahu, maka diterima doa baginya. Ya, ada wa habna. Oh iya Yahya di. Wa habna lahu Yahya, kami memberikan padanya Yahya. Waslahna lahu zaujah, aslahna lahu, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Terjemahannya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Waslahna lahu zaujah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ragabau wa rahaba. Penuh harap dan cemas. Wa yad'unana ragabau wa rahaba. Dan mereka
berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Rogaban pengharapan, rohaban kecemasan. Pengharapan untuk agar diterima doanya, sedangkan rahaban cemas atau takut terhadap, khawatir akan adanya azab Allah. Jadi raghabah wa rahaba, di samping mengharap dia juga merasa khawatir akan turunnya azab. Wa kanu lana khashiin, kan adalah mereka itu bagi kami adalah orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang tunduk kepada kami. Wallati, dan yang orang yang perempuan ini, kanallati ahsanat farjaha, yang memelihara farjinya, memelihara kehormatannya. Panafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan padanya roh kami, roh dari sisi kami. Ini kalau ahli tafsir lebih hati-hati, roh dari sisi kami. Waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan dia, wabnaha dan putranya, ayatan lil alamin, ayat tanda-tanda bagi seluruh alam, tanda-tanda kebesaran Allah bagi semesta alam, yaitu Maryam. Dikatakan ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya. Bapaknya Maryam siapa lagi? Maryam, Bapaknya Maryam binti Imran. Imran punya bapak? Imran naik ke Yahya. Bukan. Masih jauh. Yahya itu sepupunya Maryam. Bukan. Yahya sepupunya Nabi Isa. Zakaria punya anak Yahya. Ya. Maryam terputus ini di Jauh, memang jauh jaraknya. Maryam lompat kisah ini, lompat kini kisah dalam ayat ini ya. Karena jauh jaraknya semua. Sama dengan lompatnya Nabi Yunus dengan langsung ke Zakaria. Ya. Urutan Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Berapa kurun waktu antara Zakaria dengan Yahya? Zakaria. Ini cerita Nabi, ini jadi cerita kisah ini. Kan sudah sangat tua itu, Zakaria sudah sangat tua. Kayaknya sudah 100 tahun dia umurnya. agak jauh, ada beberapa apa itu? Nabi. Bukan. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suwaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Maryam melahirkan Isa ya? Ya, Maryam melahirkan Isa. Setelah panafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan padanya roh dari sisi kami. Jadi supaya aman bahwa itu dia bukan anaknya Allah, dia bukan istrinya Allah. Panafakhna ya, panafakhna pihak ruhina. Apakah meniupkan pihak mirruhina, dari roh kami, roh yang ada di sisi kami. Waj'alna wabnaha, dan kami jadikan dia dan putranya ayatan lil alamin, tanda-tanda kebesaran Allah untuk seluruh alam, untuk semesta alam.
Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya hadhihi ummatukum, dan dimaksud ini hadhihi adalah agama tauhid. Inna hadhihi ummatukum, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Ummatan wahidah, agama yang satu. Jadi ummah di sini diartikan sebagai agama, bukan umat kaum. Ini adalah agama tauhid, agama kamu semua. Jadi tidak ada agama di luar agama tauhid. Ummatukum ummatan wahidah, yaitu agama yang satu. Dalam keterangan agama yang satu disebutkan bahwa agama tauhid itu adalah sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok syariat. Agama tauhid dimaksudkan artinya sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok syariat. Agama yang diturunkan Allah hanya satu, ialah agama tauhid, agama Islam. Oleh karena itu seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah terpecah belah. Mereka semuanya akan kembali kepada Allah yang akan menghisab mereka pada yaumil mahsyar. Oh, habisnya. Ana rabbukum fa'budun. Ana rabbukum wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fa'buduni, fa'budun, maka sembahlah aku. Dan ayat terakhir 93, wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka itu memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Kullun ilaina raji'un, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Bahwa agama-agama yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Mereka akan dikumpulkan dan mempertanggungjawabkan keyakinan mereka itu. Tapi pada kesimpulannya agama Allah adalah satu, ialah agama tauhid. Oleh sebab itu kalau dikatakan Ibrahim bapaknya agama-agama di dunia ini, keliru sekali. Karena Ibrahim hanya adalah bapaknya agama tauhid. Di luar itu adalah berbeda. Masih ada agama Nabi Nuh. Agama tauhidnya Nabi Nuh. Iya, agama tauhid. Agama yang satu, yang keyakinannya sama dengan syariatnya. Itu yang kesimpulannya, bahwa agama tauhid itu adalah keyakinan sama dengan pelaksanaan syariatnya. Adakah referensi memaknai bahwa syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Adam, syariatnya Lut, ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, pada tingkat tauhidnya sama ya, pada tingkat syariahnya berbeda-beda ya. Iya, karena menurut waktunya sesuai dengan waktu. Oh, kita mencoba mengkritisi tentang adanya pikiran-pikiran bahwa Ibrahim adalah bapak tauhid ya. Iya, Ibrahim karena
tersebar itu pendapat bahwa Ibrahim dia menurunkan agama-agama yang ada di dunia ini, karena dari keturunannya lahir agama Ishak, agama Yahudi, lahir agama Kristen, Ismail agama Nasrani. Jadi menurut keyakinan saya, bukan agama Ibrahim itu bukan bapaknya agama-agama di dunia. Dia bapaknya agama tauhid. Ya, bapaknya agama tauhid ya. Karena generasinya melahirkan agama yang bertauhid. Agama tauhid. Hanya pengikut-pengikutnya lah yang membuat bahwa agama itu nanti menjadi menyembah banyak ilah. Kalau ke sejarah itu menjawab apakah ada syariah. ya. Barangkali kita bisa mulai dari dua hal. Satu, Iya. hari ini saya sudah sempurnakan agamamu. Berarti kan sebelumnya memang belum sempurna dan hari ini saya sudah sempurnakan agamamu. Itu ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pada apa yang terakhir itu. Ya, Al-Maidah ayat 6. Ayat berapa ya? Bukan, Ayat 3. Ilmu kalbatu lakum dinakum. Ayat 3. Dia berkhotbah Yuada. pada terakhir. Ya. Itu satu menjadi referensi. Terus kemudian kedua, saya tidak akan menghukum umat sebelum ada syariat petunjuk. Ada begitu harusnya. Nah, jadi semuanya orang tidak akan dihukum kalau memang belum ada aturan-aturan lainnya. Wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Langsung ya. Wa ma kunna, dan kami tidak mengasap Sebelum ada hatta nab'atsa, sehingga kami mengutus kepadanya rasul. Hatta nab'atsa rasula. saya berkesimpulan jadi barangkali itu bisa menjawab sedikit menyinggung itu bahwa memang belum ada syariatnya sehingga orang liar di dalam menganukan kepercayaannya. Dia dalam arti ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu menjadi apa namanya agama yang dibuat-buat. Kira-kira itu sementara sih. Itu tabe tentang sejarah antara Nabi Idris ke Nuh berapa kosong ketika meninggal Nabi Idris, masih hidup kan Nabi Idris, nah Nabi Nuh lahir atau Nabi Idris meninggal berapa puluh tahun, berapa tahun baru Allah lahirkan Nabi Nuh. Adakah sejarah kita Pak Ahmad kita baca? Adam Idris ke Nuh. Apakah Idris masih hidup? Allah sudah munculkan itu Nuh, atau mati Idris dengan syariat agama tauhidnya tadi dengan syariahnya, baru Allah munculkan dilahirkan Nabi Nuh, dihamilkan Nuh misalnya ke persada bumi. Ataukah seperti Lut dengan Ibrahim? Ibrahim sudah hadir di bumi, Lut juga sudah hadir di tempat lain. Kan Lut dengan Ibrahim keponakannya. Iya. Nah, berarti apakah juga Idris dengan Nuh? Nuh sudah hidup Agak jauh ya. atau seperti apa? Ada sejarah bisa di Kalau saya lihat anunya jauh ya. Jauh ya. Beratus tahun. Berarti ada kosong kepemimpinannya, ada kosong kenabian. Iya, pasti ada. Ada kosong kenabian, berarti tidak ada dosa di situ Pak. Tadi pikirannya Pak Bapak bahwa ketika kosong itu tidak ada mereka mencari agama dengan akalnya. Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ya, maka ada kan begitu bahwa sebelum saya berikan petunjuk saya tidak akan menghukum. Ya. Kira-kira begitu adanya. Setelah disempurnakan agama ya harus dihukum gitu. Karena sudah ada petunjuk bahwa agama seperti ini. Yang Nabi Bani Israel itu rata-rata dia ada satu masa bersamaan. Tapi Bani Israel di Nabi Nuh bukan disebut Nabi Bani Israel ya, belum ya. Antara Idris dengan Nuh ini awal-awal kemanusiaan pasca Nabi Adam. Sudah apa Yakub itu. Bos jauh berarti jauh ke Bani Israel berarti. Bani Idris ya, kalau Bani Idris ya turunan Nabi Idris ke turunan Nabi Nuh. Kan Adam Idris baru Nuh.
Idris itu dengan Nuh juga jauh itu Idris ini. Tidak ada hubungan kekerabatan ke Nabian bahwa Jauh dia. nah, ketika kebetulan membaca surah para nabi jadi Itu semua ulamanya itu ada 500 tahun kalau Islam. wih. Nah, itu kosong informasi kebenaran. Atau ada walinya Allah di situ? Ada wali-wali Allah memberi informasi kebenaran? Atau anaknya Nabi Idris ada menjadi wali, ada menjadi ulama begitu kalau bahasa kita? Kemungkinan ada kan ada Selanjut bapaknya yang langsung dibaca ini yang rasul kalau yang nabi itu tidak ada. ya kan ketika masuk al-anbiya kita bilang ar-rasul bukan surah ar-rasul, surah al-anbiya, surah nabi ya, surah para nabi. Jadi saya mencoba masuk menelah sedikit sejarah yang karena di sini agak sedikit sekali kini cerita di ayat 87 satu ayat ini Nabi Yunus lompat ke Zakaria. Ya, lompat ke Zakaria. Sudah selesai penjelasan langsung masuk lagi di kan anaknya gitu. Ya Zakaria ya anaknya ya bapak anak. Indak ke Maryam. Maka tanya tadi apa hubungannya Maryam dengan Yahya? Ada garis genetiknya kah? Ada, karena Yahya itu sepupu dengan Yahya sepupu dengan Isa. Jadi kalau begitu bersaudara Maryam dengan mamanya Yahya. Oh, Itu kan Zakaria terpilih memelihara Maryam karena dia itu kawin dengan anaknya Imran. Jadi kawin dengan saudaranya Maryam. Zakaria dengan Maryam sesaman. Sesama dia kan dia yang melihara. Keluarga Imran dengan keluarga Zakaria. Iya. Keluarga ini mana itu? Ada bukan keluarganya nih? Berarti masih terjadi konektivitas sejarah juga ini ya. Kecuali Yunus dengan Zakaria tadi lompatnya. Yunus dengan Zakaria Ada hubungan genetiknya juga? kayaknya enggak ada. Lompat ki. Lain ki dia. Kalau Zakaria Yahya dengan Maryam nyambung korelasinya ya. Ada korelasi genetik sejarahnya. Iya. Allahu Akbar. Itu Tuhan membuat sejarah ya. Kan surah Al-Anbiya berarti apakah? Surah para nabi. Nabi-nabi. Surah nabi-nabi. Dan mungkin memang di dalamnya itu ada nabi yang bukan rasul. Oh, surah Makkiyah. Atau bolehkah kita berkata Maryam itu nabi? Tidak boleh ya? Karena yang ada nabi laki-laki. Nah, iya. Hadis Nabi itu mengatakan karena tidak ada. Nada. Jadi ada perempuan yang dijadikan. Jadi kalau Wali mungkin. jadi boleh kita kategorikan wali Maryam. Boleh jadi wali. Mungkin masuk. Ya jelas itu apa terhormat kita melahirkan nabi. Isa binti Ibn bukan. Iya, Isa bin apa itu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam binti Binti Maryam. Karena Binti makanya Imran. Makanya namanya itu selalu ikut itu ada berapa kali itu lebih dari 20 kali disebut itu. Wa nafakha allati hasanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wajalnaha wa banaha ayatan lil alamin. Selesai tadi anunya jadi kita belajar bagi anu ini. Ya, selesai dari terjemahannya. Bisa mendalami sedikit. Itu ikan itu kadang-kadang kita rancu
Nun itu namanya Yunus atau namanya ikan? Yunus kapan? Yunus ya, Kadang-kadang bilang ikan nun, orang bilang ikan nun. Tapi sebenarnya kalau saya lihat berarti Zunnun itu Yunus itu. Ya. Dulu ya, siapa mamaknya Nabi Yunus? Dalam sejarah? Dalam mata itu. Mata. Mata itu. Oh, berarti dua mamaknya Nabi Yunus ya? Tidak tahu gitu. Dua mamaknya. Mama pertama dari mata, mama kedua ikan. Karena dia Dipelihara. ikan yang pelihara selama 40 hari ya? Berapa? Jadi perut ikan Nabi Yunus berapa bulan? Berapa hari? Kayaknya 40 hari. 40 hari. Berarti 40 hari dihamilkannya. Kan di dalam perut ikan itu. Berarti mamaknya Nabi Yunus dua kali dihamilkan. Dalam perut ya, bercanda aja nih, bercanda logika saja ini bukan. Anaknya itu dulu waktu pilkada itu anaknya Nurdin Halid itu namanya Zunnun. Betul. Yang ikut hal itu Wali kota kemarin. nama itu diambil itu. Iya. Berarti Zunnun itu. Nabi Yunus ya. Kalau di sini kurangnya terjemahan dipercaya apa nih? Ya. Terjemahan ini standar dipercaya agama ini. Dan dapatkan rata-rata dapatkan agama. Diartikan ini Zunnun yaitu Nabi Yunus. Iyalah Yunus. Allahu Akbar, Allah alam bisawaf. Ulama sebarkan Allah alam bisawaf. Hanya Allah yang tahu semua kisah-kisah Nabi yang paling benar. Ilmu yang diturunkan ke bumi itu hanya 1%. Jadi kalau 99 mesti di sana dia punya ilmu itu. Itu bisa pertanyaanku. Ada Idris ke Nuh. Kan setelah Nuh adakah peradaban besar di Nabi Adam, Qabil, Habil, terus Nabi Syed, ada berkata Nabi Syed, ada berkata baru masuk Idris. Setelah itu kan ditinggal lahirlah Nuh. Ditinggalkan umatnya Nabi Idris kapan ini? Dengan umatnya Nabi Syed. Habis naik ke kapal. Habis semua. Berarti seperti apa peradaban? Adakah peradaban saat itu atau sekedar orang baru belajar hidup di dunia? Menurut Al-Quran Sudah ada peradaban itu kan sudah punya tanur, sudah punya dapur untuk memasak. Sudah hebat itu. Kemudian ada kemampuan Nuh menanam pohon, kemudian membuat perahu. Nabi Nuh tadi berapa umurnya Nabi Nuh, Ustaz? 950. 950. Nabi Idris tidak hanya lebih 100 ya. Adam 1000. 1000 dengan anaknya berarti ada 3000 ya, ada 3000 tahun baru muncul peradaban baru setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh siapa? Ya. Nabi Nuh muncul Nabi siapa lagi? Nuh itu baru Hud. Hud berarti Baru Saleh. ada 5000 peradaban baru muncul Nabi Hud. Ya, tidak kan ya sekitar 4.000 sekitar 2.000 3.000 4.000. Kita saja Indonesia merdeka 80 tahun ini baru 80 tahun peradaban sudah seperti apa Mi? Pergerakan peradaban persi Ahmad Danu waktu kecil dengan saya waktu kecil itu berbeda karena umurnya jauh berbeda. Ya Allah ya Rabb. Itu hal-hal yang dulu kita anggap tabu, sekarang biasa saja. Waktu saya masih kecil itu kalau ada perempuan itu pakai celana panjang, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita membayangkan bahwa perempuan itu bisa pakai celana panjang. Iya, sarung di saya, perut di saya. Tidak pernah kita membayangkan belakangan perempuan yang pakai celana panjang. Sudah itu laki-laki pakai celana panjang, perempuan nggak pakai celana pendek. Belakangan itu kan perempuan pakai celana pendek. Iya betul. Kalau di televisi ada asli rapi laki-laki perempuannya. Jadi yang dulu tabu, belakangan itu wajar-wajar saja. Berarti peradaban Nuh, Idris dan Nuh sebelum tenggelamkan dunia itu berarti
Begitu dahsyat ya. Apa anunya kelebihannya Nabi Idris? Tukang jahit apakah? Dalam sejarah ini kebetulan cerita masalah surah Idris Nabi. yang paling kurang anunya, kurang Referensinya? Iya. Apa baca. Idris yang paling kurang. Namun dikatakan bahwa Nabi Idris lah yang pertama-tama Tukang jahit. mengajarkan baca tulis. Oh. Namanya Idris. Tapi Darah sedaris bahwa derisongnya. Iya. dan menurut Oh iya. Idris itu belum mati. Idris itu masih hidup. Nabi Idris. Diangkat ke kan dia yang diangkat ke langit itu Idris, Isa, Ilyas, iya. Tiga itu yang dibilang masih diangkat ke. Tapi di masyarakat yang justru gempar itu Khidir, Nabi Khidir. Ya. Iya. Kan di masyarakat dia juga gempar sekali. Ini Khidir ini kan Khidir ini tidak ada dunia, tidak ada Tidak ada di dunia. Tidak ada, belum ada kisah diangkat dia kemana. Oh, belum ayat. Iya, sehingga dianggap masih hidup. Kalau Al-Quran Idris bahwa ada di surga sekarang. Iya. Idris. Idris. Dari surga di langit keempat. Siapa Idris siapa lagi? Isa di langit Isa. Ilyas. Ilyas. bertetangga Isa dengan Yahya. Berarti Yahya tidak mati juga ya? Mati, sudah meninggal. Diangkat tapi di waktu Nabi ke Mi'raj itu Isa dan Yahya itu satu tempat di langit kedua. Oh, hanya berbeda bahwa Yahya di bumi kelihatan jasadnya wafat. Ya. Kalau Isa tidak, ya begitu ya? Isa, iya. Isa diangkat dalam keadaan hidup. Roh wajah sadah, Ya. roh wajah sadahu ila samai, ila Kalau Yahya rohnya saja karena ada di jasadnya dia sudah dibunuh. Oh, sejarah berkata oleh Zakaria menyaksikan anaknya dibunuh. oleh raja. Ya, karena begini, kalau kisahnya di dalam riwayat nabi-nabi itu bahwa Yahya itu menentang kemauan raja untuk mengawini salah seorang putri yang cantik. Siapa putri itu? Apakah anaknya sendiri? Itu raja pada zaman Yahya, itu yang ditentang oleh Nabi Yahya. Tidak boleh. Boleh mengawini keluarganya. Anaknya istrinya kayaknya. Anaknya istrinya dia. Anak kandungnya. Ya kita kan. Ya tidak apa-apa, kita belajar lagi surah sejarah jadi kita. Seperti kami dulu ini. Oh iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan belajar Al-Quran pada subuh Kamis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, beri keberkahan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kunes Darul Sasamujau dan NDS Tariqah Dakkaiyah.